Om Opa terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan kaum usia indah. Semoga Om Opa sekalian yang di rumah dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah Om Opa, kita mulai ibadah kita dengan menyambut pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Om Opa terkasih, mari kita menundukkan kepala. Kita akan memohon kepada Tuhan dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami semua diberikan kesehatan. Semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, sebentar juga kami akan memulai ibadah persekutuan kaum usia ini. Kiranya Tuhan memimpin melihara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya persekutuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan melalui litani syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu melebihi segala sesuatu. Marilah kita agungkan nama-Nya dengan puji-pujian untuk menyatakan syukur kita kepada-Nya. Amin.
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selanjutnya kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah Engkau selalu menyertai kami dalam keseharian kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan. Engkau telah memberikan kami panjang umur. Semua itu adalah hikmat dan berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau sampaikan, apa yang Kau pesankan untuk kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, berikanlah kami tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti isi dari firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang tentunya akan menghalangi kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Amin. Ya, mari Oma kita bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk Opa sekalian. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur 92, 13 dan 16. Ya, Opa terkasih, tema pada persekutuan kaum manusia indah pada hari ini mengambil tema bertunas dan bertumbuh seturut kehendaknya. Bertunas dan bertumbuh menurut kehendaknya. Sebelumnya saya mau bertanya pada Opa sekalian, adakah di antara Opa yang memiliki hobi bercocok tanam? Ya, tanaman itu kan banyak, ada yang tanaman hias, tanaman sayur-sayuran atau sayur mayur, bahkan tanaman yang besar sekalipun seperti mangga, ya, seperti alpukat dan sebagainya. Ya, tentunya Opa tahu ya media apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita akan menanam tanaman tersebut. Nah, hobi menanam tanaman ini sekarang menjadi tren
ya, menjadi tren semenjak COVID mulai berlangsung. Itu COVID itu kalau tidak salah tuh ada atau mulai adanya itu sejak bulan Maret ya, bulan Maret 2020, berarti sudah ada setahun lebih ya. Nah, pada saat COVID tentunya banyak di antara kita yang merasakan dampak daripada COVID tersebut. Dampaknya apa? Yaitu roda-roda perekonomian yang dulunya berputar karena ada COVID, orang-orang pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya kita semua tidak boleh keluar rumah, atau saat itu disebut dengan PSBB ya. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, lumayan panjang ya PSBB itu. Tahap pertama itu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu, 14 hari ya PSBB. Dan tidak boleh beraktivitas keluar. Ya. Pada waktu itu juga masker itu sangat langka ya. Masker langka, hand sanitizer langka, karena banyak yang menimbun ya itu. Jadi ketika kita akan keluar itu kan harus kita pakai masker dan sebagainya, tapi di pasaran masker itu susah. Akhirnya kita ya seperti disekap ya, diam di rumah, makan, tidur, istirahat dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita hanya tidur dan makan jenuh. Maka timbullah mungkin yang ada ide bagaimana kalau misalkan di rumah tapi menghasilkan uang. Nah, banyaklah orang-orang mulai merintis bisnis, yaitu tanaman hias ya. Sayur-sayuran dipakai polybag gitu kan. Terus ada juga yang menanam ikan di halaman yang menggunakan terpal dan sebagainya. Nah, kita fokus pada masalah bertunas dan bertumbuh. Nah, bertunas dan bertumbuh ini kan ada kaitannya dengan tanaman, gitu kan. Nah, pada saat ini mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak tahu bahwa media tanam itu bisa menggunakan berbagai macam media ya. Tapi seperti yang kita tahu pada umumnya media itu kan tanah gitu, yang ditanam di tanah dan air. Cukup sudah, tidak ada lagi media yang lain. Tapi ya, diulik ya. Orang mengulik bagaimana dengan halaman yang sedikit itu bisa kita tanam dengan baik. Maka dipilihlah media-media yang tepat. Nah, media-media tersebut ada yang disebut dengan sekam. Itu ada sekam itu, ada yang sekam mentah, ada yang sudah dibakar. Sekam itu apa ya? Bulir padi yang sudah kalau istilah di sini tuh di desol ya, itu di beras kan, itu bulirnya itu kan dilepas dibuang. Itu disebut dengan sekam. Kemudian ada juga media tanam itu dari sabut kelapa, ada juga dari arang, ada juga dari pasir malang dan seterusnya. Nah, perenungan kaum usia indah kali ini menggunakan istilah meminjam khasanah bercocok tanam, itu tentang bertunas dan bertumbuh. Analogi inilah yang sengaja dipakai oleh pemazmur untuk mengungkapkan nyanyian syukur atas karya
pekerjaan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan pemazmur. Dan kiranya bagi kaum usia indah GKP Purwakarta tentunya, Mazmur 92 mengekspresikan seseorang yang sedang bersuka cita karena kedekatannya dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Ekspresi itu diwujudkan dalam rupa nyanyian syukur. Mazmur nyanyian syukur itu mulanya dipujikan secara ekspresif setiap hari dan setiap waktu oleh pemazmur. Dalam tradisi Yahudi dikenal ada 7 mazmur yang dinyanyikan setiap hari menurut urutan berikut, yaitu Mazmur 24, 48, 82, 94, 81, 93, dan 92. Namun, ya, ketika Mazmur ini menjadi populer di kalangan umat, nyanyian liturgis Mazmur 92 ini kemudian dikumandangkan secara terus-menerus. Secara khusus untuk memuliakan Tuhan pada hari Sabat. Mazmur ini dinyanyikan pada pembukaan perayaan hari Sabat, terhitung dari hari Jumat sore setelah matahari terbenam. Nyanyian pujian ini bukan hanya dilakukan atau dihasilkan dari mulut manusia, atau kalau sekarang disebut akapela, ya, dari mulut manusia, tetapi dari bunyi-bunyian alat musik lainnya sebagai pengiring yang khas pada waktu itu adalah alat musik gambus dan kecapi. Nyanyian syukur ini dirayakan di bait suci, dan yang memainkan alat-alat musik itu kiranya bukan pemazmur sendiri, tetapi di situ juga para Lewi. Seperti kita lihat ya di 1 Tawarik 16 4-5 dan Nehemia 12:27. Dalam syairnya pemazmur menghayati sungguh-sungguh kedekatannya kepada Tuhan karena ia merasakan dan peka terhadap segala pekerjaan dan perbuatan tangan-tangan Tuhan tiap hari. Hari demi hari kasih setia dan kesetiaan Tuhan adalah bukti. Karena itu, bagi pemazmur hari-hari tidak boleh berlalu dan terhempas silang begitu saja, tetapi harus dimaknai karena di sana ada pekerjaan Tuhan yang telah dirasakan oleh pemazmur. Maka dengan alasan ini juga semua orang patut bersyukur pada Tuhan setiap hari. Sebab selain Tuhan merancang kehidupan yang damai sejahtera bagi umatnya dan pemazmur, ia pun turut mengerjakan sampai hal itu benar-benar terjadi. Inilah yang menyukacitakan pemazmur dan kiranya juga bagi segenap umat percaya. Akan tetapi yang patut disayangkan adalah penghayatan atas andil Tuhan dalam kehidupan manusia. Seperti dalam ungkapan pemazmur, tidak akan mampu diketahui dan dimaknai oleh orang-orang bodoh dan bebal. Seperti yang kita tadi baca di ayat yang ke-7, ya. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Karena itu pemazmur dalam syair ini menunjukkan persamaan. Jadi ingin menunjukkan persamaan bahwa orang-orang fasik pun atau orang bodoh pun
sama-sama bertumbuh, gitu kan, sama-sama bertunas. Tetapi nanti pada ujungnya dia pun akan meranggas dan mati. Namun di sisi lain, ya, orang-orang benar pun mestinya bertunas dan bertumbuh. Contoh yang diserupakan bagi orang benar itu adalah pohon korma dan pohon aras yang ada di Libanon. Pohon aras di Libanon bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh seperti pohon aras. Disinilah perbedaannya. Jika masa hidup orang-orang fasik adalah sementara, maka masa hidup orang-orang benar adalah langgeng atau selamanya. Orang-orang benar akan selalu bertunas untuk memperbaharui diri. Ciri batang dan daun pohon korma adalah berpelepah. Berpelepah ya, seperti pohon, kalau di sini seperti pohon papak ya, berpelepah. Jadi ketika pelepahnya meranggas, ada lagi pelepah yang baru terus menerus sampai tinggi ya, tidak pernah mati. Ketika pohon korma bertunas, itu seperti pelepah-pelepah baru yang akan muncul untuk menggantikan pelepahnya yang jatuh terlepas. Dengan demikian pohon korma akan selalu tampak segar dan daun-daunnya pun selalu hijau. Demikian pula pohon aras Libanon, bercirikan tanaman yang daun-daunnya selalu hijau dan kokoh menjulang. Keduanya mampu bertahan dan tetap subur di tengah iklim di sekitarnya yang ekstrim, baik kering, berangin, maupun dingin, bersalju. Meskipun orang-orang benar diserupakan pada jenis tanaman yang unggul seperti pohon korma dan pohon aras, pemazmur mengingatkan hal yang utama, yaitu media tanamnya. Nah, agar bertunas dan bertumbuh subur, maka orang-orang perlu ditanam di pelataran bait Allah. Media tanam yang menjamin orang-orang benar mendapatkan asupan nutrisi kehidupan, yaitu firman Tuhan, dan dari sumbernya, sumber dari Allah ya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Tanpa media tanam yang tepat, maka orang-orang yang benar itu pun akan layu dan lesu. Ini adalah gambaran imajinatif, reflektif pemazmur tentang hidup orang-orang benar. Jika orang-orang benar menyadari bahwa dirinya lahir dari bibit unggul yang berasal dari ciptaan Tuhan, maka mereka akan hidup pada media tanam yang menjamin sejak dari masa muda hingga masa tuanya akan terus bertunas, bertumbuh subur, dan merekah dengan daun dan buahnya. Bahkan semakin tua usia, makin cerah dan berbahagia. Dan satu hal tersisa, bahwa di ayat 16 ada tugas bagi orang-orang benar di sepanjang usianya, yaitu mewartakan bahwa Tuhan itu benar. Omongan terkasih, melalui teks nyanyian Mazmur 92 ayat 13-16 ini, pemazmur secara positif mengingatkan sekaligus memotivasi kaum usia indah GKP, khususnya GKP Purwakarta, bahwa usia atau umur tua tetaplah berharga dan bermakna.
Hari tua dan usia lanjut adalah masa indah yang penuh kenikmatan bagi seseorang yang mampu bertahan menjaga kualitas hidupnya. Pemazmur menyampaikan pesan itu secara gamblang. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Seorang lansia harus mampu mempertahankan mutu dengan menghasilkan buah yang berguna saat masa mudanya dulu dan masih ingin terus berguna di masa tuanya sekarang. Akar kualitas dan mutu seorang lansia yang benar adalah berpokok kepada Tuhan sejak masa mudanya. Ia ditanam di media tanam yang baik dan tepat, yaitu di dekat kediaman Tuhan, dekat pada firman-Nya, hingga di masa tuanya ia akan tetap bertunas dan bertumbuh subur untuk menghasilkan buah kebenaran dan juga menebarkan benih-benih kebenaran bagi siapapun. Karena itu, pohon yang tua bukanlah pohon yang melayu dan meranggas, melainkan pohon yang merekah dan menyerbak. Itulah hakikat tua bagi pemazmur. Kemudian satu tugas lain dari suatu pohon yang berkualitas, yaitu benihnya siap untuk disemai. Jadi tidak pernah putus ya, bahkan malah bertambah gitu, siap disemai, bertambah bibitnya unggul ya. Tumbuhan yang dewasa harus mampu melahirkan tumbuhan baru. Demikianlah orang-orang benar dalam kedewasaannya akan melahirkan generasi berikutnya yang hidup dan dalam kebenaran, sekaligus menjamin generasi yang baru itu bertumbuh dalam kebenaran melalui pewartaan, pengalaman, dan kesaksian hidup tentang kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Jadi pada teks ini pada akhirnya mengandung nilai praktis, yaitu hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur setiap hari. Sebab bersyukur itu indah karena membangkitkan jiwa dan batin untuk mengagumi Allah setiap hari. Hati yang senantiasa bersyukur akan dipenuhi oleh kasih, setia, dan kasih karunia Tuhan Allah setiap waktu yang dijalani oleh kaum lansia, khususnya kaum usia indah GKP Jemaat Purwakarta, akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela
Mari Oma Opa terkasih, kembali kita memohon kepada Tuhan dalam doa syafaat, sekaligus kita juga mendoakan persembahan yang kita akan himpun bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Karena atas rahmat, kasih dan karunia-Mu Tuhan, Engkau selalu memelihara kami dari hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memelihara kami dalam ibadah persekutuan kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dapatkan, sudah kami dengarkan, firman-Mu pada saat ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan, khususnya Opa dan Oma, kaum lansia, kaum usia indah di GKP Purwakarta. Biarlah Tuhan seturut dengan firman pada saat ini, walaupun kami sudah tidak muda lagi, namun kami senantiasa dapat tumbuh subur, selalu berbuah dengan baik, selalu bertunas dengan baik, seperti pohon kurma dan pohon aras. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau curahkan untuk kami, yang sudah Engkau berikan untuk kami. Dan kami pun telah menghimpun sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk pelayanan di gereja kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, agar menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta. Saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa untuk pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu di sini Tuhan, khususnya untuk yang saat ini menderita sakit penyakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan selalu menjamah setiap orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit dan dalam pemulihan, yaitu Bapak Catur Jatmiko, Bapak Juhari, Bapak Hari Eprata Sujono, Ibu Anita Agustin, Ibu Cucu Siti Maryam, Saudari Krista Siburian, Ibu Dr. Dian Ekowati, Ibu Maria Suswati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kaum usia indah. Senantiasa Engkau menjaga, merawat mereka Tuhan. Menyertai mereka dalam usianya yang saat ini sudah tidak muda lagi. Di mana saat ini berada Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan semangat pada kaum usia indah, Oma Opa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Maria. Kiranya Tuhan Kau senantiasa Kau berkati kandungannya Bapa, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati suaminya Bapa. Berkati juga dan setiap pelayanan di gereja kami Bapa. Agar kami senantiasa dapat terus dituntun oleh beliau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari para
majelis para penatua Tuhan di gereja kami. Kiranya senantiasa keluarga-keluarga dari majelis GKP Purwakarta ini senantiasa Engkau berkati. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya di mana saat ini mereka bekerja, dan berkati juga setiap keluarganya juga Tuhan. Agar mereka senantiasa diberikan kelimpahan, sehingga mereka pun dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk gereja jemaat di GKP Purwakarta. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kabupaten Purwakarta, pemerintahannya Tuhan. Kiranya Kau berkati pemerintahan Kabupaten Purwakarta dari tingkat rendah sampai tingkat yang tertinggi Tuhan. Senantiasa Engkau ikut campur, sehingga kami sebagai warga negara yang khususnya tinggal di Purwakarta merasakan pemerintahan ini benar-benar adil Tuhan. Merasakan kemakmuran walaupun kami berada di kaum yang minoritas, mayoritas Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih Tuhan mengalami eh, gejolak Tuhan, mengalami sakit penyakit yang tak kunjung selesai Tuhan, yaitu COVID-19 yang berdampak pada kami semua Bapak. Berdampak kepada roda perekonomian masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau jauhkanlah semua itu daripada negara kami ini Bapak, agar kami bisa kembali pulih, ekonomi kami pulih, kehidupan kami seperti biasanya pun pulih kembali Bapak. Berkati presiden kami, berkati menteri kami, berkati semua aparat-aparat pemerintah yang Engkau pilih Bapak, agar melalui mereka pun ada kesejahteraan, ada damai sejahtera untuk masyarakat, warga negara, khususnya kami yang ada di sini Bapak, di Purwakarta. Ya Tuhan, ampunkan juga Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang telah menyakitkan hati daripada sama kami, yang telah menyakitkan hati terlebih kepadamu Bapa, yang dapat menghalangi berkat daripadamu. Tuhan, banyaklah segala permohonan yang kami ingin pinta dan pohon padamu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya, sebelum kami meminta dan mohon padamu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan. Dan kiranya Tuhan, doa yang belum sempurna ini, kami juga ingin sempurnakan dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Seperti demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mama Papa terkasih, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bertunas dan bertumbuh seturut kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan. Pemazmur katakan bahwa masa tua atau masa lanjut usia bukanlah masa kita itu lemah, ya, tapi kita harus tetap semangat, tetap bertumbuh, tetap bertunas, dan tidak ada kata meranggas. Apabila kita selalu berpegang, apabila kita selalu melekat kepada media yang baik, yaitu Tuhan Allah sendiri. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus melimpahi hidup saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.